Selamat datang di Protect Pods, obrolan seru bareng sobat proteksi. Bukan Protect Pods namanya kalau nggak nyajiin konten yang edukatif dan interaktif yang pastinya bakal nambah insight teman-teman yang mendengarkan kita hari ini. Oke, aku bisa bilang kalau topik hari ini tuh bener-bener relate banget. Apalagi buat maba yang baru masuk HPT, angkatan kedua, tahun ketiga, bahkan tahun keempat juga, yang mungkin tuh masih punya banyak pertanyaan nih di kepalanya. Apa sih privilege kita sebagai mahasiswa proteksi tanaman UGM? Yakin? Masih bingung? Tenang aja guys, keep calm, I got you. Hari ini kita di Protect Pods ngundang narasumber yang keren banget, yang mungkin aja bisa membantu kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang kita cari selama ini. Oke. Say hi dulu dong buat Kak Lia. Halo sobat proteksi. Kak Lia, halo, selamat datang dan selamat bergabung di Protect Pods. Boleh dong kenalin dirinya dulu ke sobat proteksi. Oke, halo sobat proteksi. Perkenalkan, nama saya Lia Prasteni Sugito, biasa dipanggil Lia, atau kadang sih ada juga nih ya yang manggil Sugito gitu ya, tapi jarang aja. Yang penting panggil aja Lia gitu. Nah, kalau saya sendiri tuh sama seperti Kak Farah nih. Kak Farah tadi udah perkenalan belum nih Kak Farah? Belum ya, diingetin baik banget. Oke, aku perkenalan juga kali ya. Iya, boleh. Oke, halo teman-teman semuanya, halo sobat proteksi. Perkenalkan, nama aku Farah Fadila. Dipanggil Farah boleh, dipanggil sayang juga boleh. Oh iya, dipanggil sayang, aku boleh panggil cinta juga. Boleh Kak? banget sayang, dipanggil sayang juga boleh. Gitu. Oke. Aku dari sama kayak Kalia, aku dari proteksi Ya, tanaman. aku belum perkenalan. Dari proteksi belum bilang ya Kak. Oh iya, aku yang kenalin kita berdua aja kali ya. Oke. Kita berdua Boleh. dari proteksi tanaman angkatan 2020 alias angkatan online. Mungkin lebih terkenal angkatan ini ya, angkatan COVID. Oke, Kalia, makasih banget ya udah datang jadi narasumber hari ini. Oke, aku juga sebelum balik ke Kalia, aku mau balik dulu ke sobat proteksi yang mungkin lagi dengerin hari ini. Halo semuanya, semoga kalian sehat terus dan jangan lupa semangat buat menjalani hari ini. Oke, selesai sobat proteksi, aku balik ke Kalia. Oke, kalau Kalia sendiri nih, aku basa-basi dulu kali ya. Ya, basa-basi dulu lah ya sebelum mulai ke serius-serius nih. Nggak boleh serius-serius banget ya topiknya. Tapi jangan lupa, aku tuh gak mau dimain-mainin. Tapi maunya diseriusin. Nggak bakal sayang. Tenang aja. Tenang aja. Oke, aku mulai ya kali ya. Kalau Kalia sendiri boleh dijelasin dulu dong backgroundnya, lagi ngapain, kesibukannya saat ini. Gitu. Kalau kesibukan saat ini mungkin sih sama sih ya seperti teman-teman yang lain. Di sini saya itu sibuk kuliah juga. Kemudian ada juga event-event keorganisasian kayak yang dekat-dekat gitu ya. Ada HSA atau Haryono Mangun Award. Kemudian di situ ada juga sekolah pertanian nantinya nih teman-teman. Terus selain itu saya juga ikut di IMHPT atau Ikatan Mahasiswa Hama dan Penyakit Tumbuhan. Kemudian ada juga nih teman-teman saya juga di situ ikut BEM FPN tahun 2022. Nah, selain itu juga ada lainnya lagi. Banyak banget ya Kak. Ada lainnya lagi nih. Ada juga saya juga ikut sekolah alam. Kemudian ada volunteer Faperta mengajar seperti itu. Guys, kita apresiasi dulu ya Kalia. Ya Allah, saya sampai lupa loh Kak. Tadi ikut apa aja? Banyak banget ya. Saking banyak sampai lupa. Tadi aku ada dengar ikut BMKM. BEM Faperta ya. BMKM FPN. BMKM Faperta, terus juga volunteernya banyak banget, sekolah alam, terus sama Faperta mengajar sih sama dua ya. Ini ngajar adik-adiknya banyak banget nih. Iya banyak banget, tapi kucil-kucil kayak imut-imut banget gemes gitu ya, loh, gemes gitu. Oke, jadi kuliah juga jalan, organisasi jalan, semua jalan, volunteer jalan. Ya. Gimana Kak? Ini sehat, masih aman mentalnya? Kalau dibicarain mental mau yang aman nih.
Nggak aman ya? Aman lah, pastinya aman. Buktinya kan saya masih di sini bersama dengan Kak Farah gitu kan. Oke. Artinya masih aman dong. Alhamdulillah kalau masih aman. Ya, kalian alhamdulillah. masih sehat ya. Oke, karena kalian masih sehat, aku pengen ajak kalian kita buat flashback dulu ke masa Kak Lia waktu tahun terakhir SMA. Masa lagi sibuk-sibuknya nyari jurusan atau mau masuk kampus apa, mau belajar apa. Kalau kalian sendiri, apa sih yang mendasari kalian itu milih jurusan proteksi tanaman di UGM pula? Oke, jadi itu pertama-tama nih ya, karena di keluarga saya ini kan basicnya emang pertanian. Nah di situ dulu sebenarnya tuh saya masih bingung di dua program studi gitu. Jadi awalnya saya ingin masuk ke teknologi hasil pertanian, kemudian yang satunya tuh saya emang ingin di pertanian, cuma masih belum ada gambaran nih mau kemana gitu kan. Terus waktu itu tuh emang ada sedikit kendala gitu ya di keluarga gitu terkait dengan pertaniannya gitu. Terus saya searching gitulah kayak kita mau nyari apa sih? Saya mau nyari apa sih gitu kan? Saya mau masuk mana gitu. Terus kemudian kita tahunnya kita nih ya, terus tertabrak sama aduh ya udah nggak bisa diceritain kenangan lagi buruk gitu. ya. Kemudian ya di situ kan ada apa nih, kalau pas SMA tuh ada SNMPTN iya, gitu kan. Ada seleksi. Ada seleksi SNMPTN pakai raport. Nah, di situ tuh saya akhirnya menemukan nih, habis searching gitu di UGM ada apa sih, program studi apa aja sih di Fakultas Pertanian. Nah, kalau ingin cerita lagi nih ya dari SD sebenarnya tuh dari SD nih. Flashbacknya jauh ya, makin jauh nih flashbacknya nih. Jadi dari SD tuh aku sendiri tuh emang ingin berkuliah di UGM gitu. Nah, jadi di SMA tuh saya target lah di UGM ada program studi apa aja sih di pertanian. Kemudian saya nemulah namanya proteksi tanaman gitu. Terus ikut daftar seleksi SNM dan alhamdulillah diterima dan bisa di sini nih gitu. Alhamdulillah. Panjang ya guys ceritanya. Tapi berarti Iya. UGM-nya tuh emang pengen dari SD. Dari SD. Tapi baru pengen proteksi tanaman pas SMA, ya, searching itu. Gitu. Bangga nggak Kak jadi bagian dari proteksi Bangga tanaman? banget dong. Apa sih yang nggak bangga? Ya ampun, oh my god gitu kan. Udah SNM ya guys. Di proteksi tanaman. Terus katanya proteksi tanaman itu prodi terbaik loh Kak di Fakultas Pertanian. Bener banget nih, karena proteksi tanaman ini sudah terakreditasi apa nih internasional seperti itu ya. Wow. Iya bener banget nih, program studi proteksi tanaman Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan nih udah terkenal banget gitu lah ya di Fakultas Pertanian sendiri gitu. Boleh dong. Keren banget, proteksi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada. Iya. Keren banget. Siapa yang nggak mau masuk UGM kan ya Kak? Iya, siapa lagi sih gitu kayak. Oh iya, terus kita kakak dari SNM kan ya? Iya. Kita sama-sama tim SNM gitu ya. Guys. Senang nih ketemu temen seperjuangan ya. Iya, karena dulu pas SNM ini kan sedikit banget ya orangnya. Iya, Ya. kuotanya. Hanya kuotanya tuh cuma 17 orang kalau nggak salah pas tahunnya kita gitu. Jadi kita sangat-sangat bangga ya, bersyukur juga karena UGM nerima kita di sini. Iya, bener banget, bangga banget loh. Bersyukur banget gitu. Alhamdulillah. Oke Kalia, karena tadi kita udah flashback, sekarang aku mau tarik Kalia lagi untuk ke masa sekarang yang mana udah masuk ke HPT. Pasti nih Kak, aku yakin ini 100%. Pasti Kakak sering gak sih ditanyain sama orang, adalah basa-basi 1-2 orang lewat kayak kamu kuliah di mana, terus jurusan Iya. apa kayak Iya. gitu. Yang aku penasaran nih ya, Kalia tuh pernah gak sih ngerasa bingung gitu mau ngejawab, oh aku dari jurusan proteksi tanaman, yang mana jurusan kita kan agak kurang familiar ya di telinga masyarakat. Terus gimana sih cara Kakak menghadapi itu gitu? Ya, kalau dari saya sendiri sih sebenarnya kalau ada orang yang bertanya seperti itu kepada saya kan biasanya kan ada nih, Mbak udah kuliah gitu kan, kuliah di mana? Ntar saya jawab kan di UGM Pak gitu atau Bu gitu Iya, kan. iya. Nanti ngambil apa gitu, ngambil pertanian. Terus ada lagi nanya gitu, pertaniannya pertanian apa? Proteksi tanaman Pak gitu. Kayak kita pede aja karena yang namanya program studi sendiri itu ada karena dibutuhkan seperti itu kan. Iya benar banget. Jadi pede aja gitu loh teman-teman. Jadi nggak usah risau seperti itu kalau nanti teman-teman minder karena di pertanian atau dan lain sebagainya itu
jangan minder gitu, karena yang namanya jurusan ada karena dibutuhkan. Camkan ya semua. Camkan itu, camkan. Berarti gitu kalian tuh bangga banget ya bangga pede-pede banget aja, nyebut aja gitu kan. Bener. Gak usah takut, orang nggak tahu. Justru kalau orang nggak tahu ya tugas Malah kita jadi tahu. jadi tahu, Bener kita yang kasih tahu. Aku belajar ini. Orang-orang jadi kayak wow, unik ya, ada ya jurusan seperti kita kayak gitu. Salut, tos dulu dong Kak. Asik, bangga ya guys jadi dari jurusan proteksi tanaman. Oke. Kita udah di masa sekarang dan kita udah jalan berapa Kak? 2 tahun? Udah 2 tahun nih, 4 semester gitu udah ya. Lama banget, udah mau masuk semester 5 guys, udah 2 tahun kita di sini. Online gitu. Online, ini perdana banget kita offline. Iya, gimana benar nih Kak? banget. Boleh diceritain pengalaman offline-nya, mau Pengalaman offline? offline-nya. Oh, pengalaman online baru pengalaman offline. Oke. Jadi kalau pengalaman online-nya sendiri ya seperti biasa sih ya teman-teman, kan kita tuh sehari-hari tuh menatap layar laptop gitu ya. On time gitu ya teman-teman, jam 7 udah nyalain laptop, udah rapih nih, udah pakai kemeja, udah mandi dan lain sebagainya seperti itu. Nanti sampai sore, sampai siang gitu ya. Habis itu nanti ada lanjut lagi itu praktikum gitu kan. Jadi kayak seharian penuh itu di kita natap layar laptop. Emang lelah sih matanya, capek lelah. banget ya. Tapi nggak capek banget juga. Oh, nggak capek banget. Nggak capek banget kan udah ada support sistemnya. Saya sampai nggak bisa ngomong guys. Nggak ada. Iya Enak gitu. banget deh. Oh, jadi gitu ya, kalau mau kuliah online syaratnya cari support system gitu. Bener banget. Iya bener banget. Harus cari support system gitu. Entah itu support systemnya orang tua, teman atau dan lain sebagainya gitu kan. Gitu atau ya, pacar guys. juga boleh lah gitu. Udah pacar aja nih. Oke, pas banget tadi aku dengar kalau kalian juga ingat tadi kalian nyebutin banyak banget kegiatan yang kalian jalanin di UGM khususnya HPT tadi, mulai dari aku dengar ikut volunteer, terus juga kalian ikut organisasi, ada BEM, ada IM HPT, terus mau acara HSA tadi aku dengar Iya ya. bener banget. Udah banyak banget nih ya guys. Pas banget karena kalian ini juga banyak kegiatannya, dan dari A sampai Z, dari semester 1 sampai semester 4 sekarang. Pas banget sama topik kita hari ini. Kita mau bahas soal privilege Kak. Nah, kalau kalian pasti sering dengar dong ya kata-kata privilege gitu. Iya. Erat banget kaitannya sama anak-anak seperti kita ini. Iya, terutama di kehidupan mahasiswa gitu kan ya. Itu sering banget ya didengar mau di Twitter atau orang ngomong langsung pun juga. Iya, Privilege pasti kamu banyak gitu. Privilege kamu apa nih? Privilege masuk sini, masuk situ. Nah, jadi privilege itu bisa dibilang kayak semacam special benefit gitu Kak. Jadi yang didapetin sama orang-orang atau suatu grup tertentu. Nah, karena aku mau nyocok-nyocokin privilege sama HPT, sama proteksi tanaman, aku mau tanya pendapat kalian. Menurut kalian apa sih yang privilege yang bisa kakak rasain selama kakak berkuliah di HPT, ya, atau di proteksi tanaman UGM? Ya, terkait dengan privilege sendiri ya. Jadi di HPT sendiri ini banyak dosen-dosen ya, terutama itu dosen-dosennya tuh sangat friendly gitu. Wah. Terus kemudian juga beliau tuh enak-enak ngajarnya loh teman-teman gitu. Jadi kayak mungkin setiap orang pasti bertanya-tanya kan, di HPT tuh ada dosen killernya gak sih? Waduh, gitu kan. ini sangat dihindari ya oleh maba. Itu sebenarnya nggak ada teman-teman. Semua dosen tuh baik, terutama di dosen HPT sendiri nih. Jadi karena tadi dosennya tuh baik-baik ya nih ya Farah, dan juga sobat proteksi semuanya nih. Selain itu juga kita kan selama 4 semester nih ya udah belajar banyak banget nih ilmu-ilmu yang dapat didapatkan gitu ya di ketika sedang berkuliah gitu di HPT. Terutama nih ada apa sih ya? Kan di HPT sendiri nih kan ada hama dan juga ada penyakit nih, atau entomologi. Biasanya sih titik beratnya di entomologi sama fitopatologi gitu kan. Kalau entomologi pasti membahas tentang serangga ataupun hewan yang konotasinya sebagai hama gitu. Kemudian kalau fitopatologi sendiri tuh biasanya berkaitan sama patogen ataupun penyakit yang menyebabkan patogen yang menyebabkan penyakit itu. Benar. Nah, Oke, terus selain kuliah aja nih, kan tadi kalian lebih ke akademikal gitu ya ngobrolnya. Mungkin boleh dibahas sedikit ding privilege buat non akademiknya ada nggak Kak? Misalnya, kalau non akademiknya gitu-gitu. sendiri, oke. Nah kalau non akademiknya sendiri nih, teman-teman di HPT ini tuh kayak
Apa tuh? Kenapa tuh? Gitu kayak asik banget gitu loh. Oh gitu. my god, ini ya circle-nya seru-seru ya. Gitu. I see. Asik banget gitu loh karena teman-temannya tuh ramah juga, kemudian ya ramah ya friendly gitu kan. Kemudian baik juga. Nah iya bener banget. Jadi karena teman-temannya di HPT sendiri ini kan ramah, kemudian anaknya juga asik-asik, dan kita juga deket sama cutting gitu. Nggak cuma cutting sih, kita juga deket sama adik tingkatnya kita sendiri gitu loh. Berarti nggak ada tuh Kak yang kayak senioritas gitu? Nggak ada. Kalau senioritas di HPT mah nggak chill ada. ya. Kita chill banget ya guys. Oke, tadi udah dibahas soal pertemanan, terus akademik. Aku mau tanya dong Kak, ada nggak sih kayak, aku pengen belajar ke luar negeri nih, atau aku pengen pergi ke perusahaan ini A, B, C. Nah itu kalau di HPT gimana deh privilege yang kita dapat? Nah kalau dari itu sendiri kan nanti di HPT nih ya ada yang namanya apa nih, exchange gitu ya. Ada exchange. Wow. Bener banget. Nah jadi nanti kalau teman-teman ingin ikutan exchange tuh ada IELTS dan lain sebagainya seperti itu. Yang nanti biasanya informasinya tuh akan disampaikan oleh ketua angkatan gitu, atau nanti teman-teman bisa ngakses sendiri di Instagramnya Proteksi Tanaman. Oh gitu. Promosi kecil-kecil nih. Iya dong. Oke, jadi kalau mau exchange juga gampang. Kalau mau magang gimana Kak? Kalau mau Kalau magang sendiri sama sih, kayak exchange. Nanti biasanya tuh ketua angkatan akan nge-sharein hal tersebut ke dalam grup angkatannya sendiri gitu. Nah, gitu. Jadi teman-teman nggak usah ragu atau nggak usah bingung gitu ya kehilangan atau kekurangan informasi, karena kita bakal provide juga, dosen-dosen juga bakal provide informasi. Nah gitu. terkait dengan magang sendiri tadi nih ya Farah. Nah magang sendiri tuh biasanya nih ya di HPT sendiri tuh ada yang terkenal banget nih. Apa tuh Kak? Namanya PT GGP. Apa tuh PT GGP? PT GGP apa nih? Apa nih? Pada bertanya-tanya nggak nih? Bingung? Sama kayak juga. Boleh dong, apa tuh kali ya PT GGP? Oke, jadi PT GGP sendiri itu merupakan singkatan dari PT Great Giant Pineapple gitu ya, yang kalau berdasarkan dari cutting sendiri yang kemarin sudah melakukan magang seperti itu ya, di sana itu magangnya tuh di Lampung selama 6 bulan atau 1 semester seperti itu teman-teman. Berarti itu di-provide sama HPT dong? Iya, Proteksi sama Tanaman. departemen HPT sendiri. Waduh, gitu. Keren banget gak sih? Ala-ala orang dalam ya. Itu seru banget. Wah, berarti Kakak lihat tadi udah bilang dari akademiknya kita bagus, terus juga teman-temannya juga ramah, baik, sampai cutting-cutting pun bisa temenan ya Kak? Iya bener banget. Bisa Bahkan temenan. emang sih ya, cutting tuh gimana ya, cutting tuh bahkan sangat baik banget gitu loh sama kita sebagai adik tingkatnya sendiri gitu. Kayak membantu banget ada cutting gitu loh. Dan kita juga kan, kita sebagai cuttingnya dari adik tingkatnya kita harus melakukan hal yang sama seperti itu. Gitu. Berarti teman-teman nggak usah takut, nggak usah ragu kalau nggak ada teman ya. Kita semua tuh teman, kita semua keluarga, dari angkatan atas sampai angkatan kita, bahkan angkatan bawah pun temenan gitu. Bahkan maba-maba yang baru masuk nih ya, yang semester pertama nih, maba-maba HPT angkatan 22 nih, juga nantinya akan merasakan hal yang sama seperti ini, seperti kita yang apa yang kita rasakan seperti itu. Oke Kalia, jadi dari semua yang Kalia ceritain tadi, mulai dari akademik, magang, exchange, dan bahkan kalau kerja pun mungkin pasti dibantu ya Kak sama departemen kita. Benar banget. Oke guys, yang kata Kalia tadi bilang bakal di-provide sama angkatan atau lihat di Instagram, dan aku juga mau bilang kalau di Protect Pods kita nyediain episode khusus untuk exchange dan juga prospek kerja. Jadi jangan lupa teman-teman buat stay tune, buat dengerin terus Protect Pods kita di episode yang lain. Oke Kalia, ini pertanyaan spesial terakhir banget, mohon disimak. Oke, bahkan aku simak terus dong. Apa sih yang nggak buat Farah gitu loh. Oh my God, malu banget nih. Aku mau tanya sama Kalia, dari angka 1 sampai 10, seberapa bangga Kalia menjadi bagian dari Proteksi Tanaman UGM? 100. Ada angka 100 nggak sih? Oh, Cuma 1 sampai 10. 100 dong. Nih. Karena saya juga merasa nih, di HPT itu bukan pilihan yang salah, tapi pilihan yang tepat dan juga benar nih. Jadi teman-teman yang udah join nih ya di HPT sendiri tuh tenang saja gitu ya. Pilihan teman-teman tuh nggak salah, karena pilihan teman-teman tuh benul.
Benul ya Kak. Benul. Jadi tuh benar dan betul gitu. Benar dan benul. betul ya. Iya, Benul bener ya guys banget. bilangnya sekarang. 100 loh. Aku suka nih yang pede-pede kayak gini nih. Iya, Aduh, cheers harus gitu. pede kayak gini guys. Orang seneng nih aku. Oke, kita balik ke Sobat Proteksi. Oke, kita tadi barusan udah dengerin pengalaman-pengalaman kalian yang udah banyak banget dan sangat-sangat menginspirasi kita semua. Jadi gitu ya teman-teman. Ternyata banyak loh privilege yang bisa kita dapetin di proteksi tanaman. Yang kayak kalian bilang tadi, ada secara akademik di kuliah, terus teman, terus Iya, bener kegiatan banget nih. exchange, juga magang, sampai bahkan kerja pun kita dapat privilege-nya, kita dapat rasain privilege-nya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Ternyata banyak loh privilege yang bisa kita rasain ketika berkuliah di proteksi tanaman UGM. Seperti yang Kak Lia bilang tadi, dari kuliahnya, terus juga dari pertemanan, circle, dosen-dosen menginspirasi ya Kak. Iya, benar banget. Terus ada magang, exchange, bahkan prospek kerja yang mungkin teman-teman mikir, aduh HPT ini mau dibawa kemana sih kalau udah lulus. Nah itu bisa banget kerja di balai pertanian, atau mau jadi saintis, atau benar banget. apa sih kan namanya istilahnya dokter, apa sih kita Dokter tanaman nih. iya benar Karena banget. kalau di manusia sendiri ada dokternya sendiri kan, dokter manusia gitu kan. Kemudian kalau di hewan juga ada nih dokter hewan. Nah, kita di proteksi tanaman sendiri tuh biasanya juga punya nih lapangan pekerjaan ataupun pekerjaan yang ini loh, pekerjaan yang salah satunya nih ada dokter tanaman nih ya, Dokter seperti yang tanaman. Farah katakan. Nah, kalau manusia sama hewan tuh kan mereka kan bisa merintih kesakitan gitu kan. Tapi kalau tanaman tuh kan nggak bisa gitu kan. bingung banget nih. Pasti bingung banget gitu kan. Tapi ya itulah Ada kita hebatnya di kita gitu. Ada Itulah kita di hebatnya sini. kita. Iya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi aku bisa bilang kalau HPT ini merupakan lingkungan terbaik Ya, yang bisa benar kita banget. lalu kita jalanin dan dapat privilege-nya. Oke, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Sama-sama. kalian udah jadi narsum kita hari ini dan bantu kita buat jawabin pertanyaan-pertanyaan yang kita cari selama ini. Iya. Dan aku juga mau bilang thank you so much buat Sobat Proteksi yang udah mendengarkan sampai detik ini. Jangan lupa ikutin kita terus di episode Protekpod selanjutnya. Oke Kak, sebelum kita menutup sesi podcast hari ini, aku mau ajak Kak Lia buat slogan HPT nih. Boleh nggak Kak Lia? Boleh banget nih buat yel-yelin HPT nih Buat kan. yel-yel. Iya. Oke, jadi aku bilang HPT, Kak Lia bilang Jaya. Jaya seperti itu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, kita mulai Kak. 1, 2, 3. HPT. Jaya. HPT. Jaya. HPT. 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 Jaya, jaya, jaya. Yeay. Oke, saya Farah dan Saya Lia. sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.